Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-9. Dan dari yang minggu lalu, pertemuan ke-8, saya sampaikan tentang bagaimana untuk penulisan di bab 1, 2, 3 sebagai proposal. Nah, mulai hari ini, saya sampaikan dan sudah saya share template ya namanya, template untuk proposal tugas akhir. Nah, template ini adalah merupakan satu panduan supaya kalian nanti membuat atau menulis atau mengisikan sesuai dengan template yang sudah saya buat. Jadi bukan hanya sekedar mencari-cari download pindah, tetapi disebutkan atau dimasukkan di dalam template ini secara lengkap, jelas, dan benar begitu ya. Bukan hanya asal saya tidak mau, makanya saya buatkan template, semuanya seragam, tidak seketemunya asal begitu ya. Nah, template ini berisi mulai dari halaman cover. Nanti covernya seperti ini semua sama. Nah, yang merah ini Anda ganti saja. Ini saya ambil dari salah satu judul kakak kelas Anda yang akan wisuda. Jadi judul merah ini kalian ganti. Tuliskan judul di sini. Nah, ini tempat untuk judul. Ya, kemudian ada informasi tentang tugas akhir, dan kemudian juga ada informasi ini penting. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi manajemen bisnis, program diploma 3, Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon. Nah, ini di halaman cover ya, maka kemudian ada logo universitas. Nah, kemudian ini oleh siapa nama kalian sebutkan dan NIM-nya itu Anda tulis di sini. Nah, program studi manajemen bisnis Universitas Catur Insan Cendekia. Cendekia ya. Oh iya, ini bukan Cendikia ya, tapi Cendekia. Biar sama nanti. Cendekia, Cirebon. Tahun 2020, tapi karena nanti kalian itu akan buatnya di tahun 2021, maka Anda buat tahun 2021. Ini ada halaman, kalau kalian ambil dari file saya, sudah ada halaman, biarkan saja. Gitu ya, jadi kita tetap tidak boleh lepas dari adanya judul gitu ya. Judul harus ada lengkap. Nah, baru kemudian bab 1. Bab 1 pendahuluan. A, ini kita seragamkan A, latar belakang penelitian. Nah, Anda nanti isinya ada di dalam kotak ini. Isinya yang Anda tuliskan ada di dalam kotak ini. Jadi misalkan, ini contoh yang punya Nurul ya, yang punya Nurul seperti ini. Oh sorry, saya harus share dulu ya. Sebentar. Ada contoh dari yang salah, nggak apa-apa. Biar tahu salahnya di mana. Ini yang pertama sudah mengumpulkan begitu ya. Ini salahnya itu 1.1 latar belakang salah. Kemudian hanya pendahuluan saja salah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kalian itu terpaksanya ngambil seperti ini harus
harus tahu apa yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya kita tidak hanya sekedar nyontek, tapi harus mau dan bisa bertanggung jawab. Misalkan seperti ini ya, ada data-data yang disajikan di sini. Ya, perhatikan ini untuk Nurul terutama. Ketika krisis ekonomi melanda tahun 1997-1998, ya, koma dan langsung ini nggak benar. Ini harusnya koma kasih spasi itu ya. Hanya usaha tersebut yang dapat berdiri kokoh. Nah, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa setelah masa krisis ekonomi, jumlah UMKM tidak mengalami penurunan dan terus meningkat serta mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Nah, ini data dari BPS itu data tahun kapan begitu ya, ini harus disebutkan gitu dan seterusnya. Kemudian dia untuk lebih meningkatkan minat beli, maka pihak perusahaan perlu memperhatikan strategi bauran. Ya, Alma 2005 ini nggak ada spasi, nggak ada itu. Ini kan berarti nggak bagus ya. Jadi nanti penulisannya harus yang bagus. Ya. Kemudian juga ini harus parafrase namanya. Kalau toh misalkan Anda gini, mau ngopi dari sini ya, saya klik kopi gitu ya. Kemudian saya pindahkan ke template-nya tadi, saya share dulu template. Nah, di sini latar belakang, di dalamnya, kemudian kita klik paste atau paste gitu ya. Nah, ini kita saya sudah teratur bersih bagus begitu ya. Kita perhatikan di sini ya, arus globalisasi. Nah, ini kalau lebih seperti ini Anda harus kurangi lagi, ya, dengan di delete. Nah, kan hanya satu gitu ya. Perdagangan internasional adalah fenomena yang, nah ini ada lebih lagi, Anda hapus lagi supaya hasilnya lebih baik, begitu ya. Seluruh negara, ya. Kemudian derasnya, nah ini Anda deret lagi, arus globalisasi aktif dalam pengembangan. Nah, seperti ini ya mesti harus melakukan begitu. Ini hanya sekedar editing kecil saja sebenarnya sih, bukan parafrase. Tapi kalau parafrase kata-katanya diganti gitu ya. Itu misalkan kita lakukan parafrase, kita tambahkan ya. Ini ada Deden masuk dulu sebentar, saya masukkan. Misalkan gitu ya, parafrase itu dengan kata-kata sendiri. Misalkan kita tambahkan pada arus globalisasi perdagangan internasional yang merupakan fenomena yang menerjang hampir seluruh negara, itu sudah merupakan satu kegiatan parafrase namanya. Jadi bukan hanya sekedar copy saja kemudian dipastekan di sini, tapi ada usaha untuk mengedit kata-katanya tadi menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan pemahaman kita begitu ya. Ini di pasar internasional, oke, di pasar internasional. Nah,
kemudian kita kasih spasi. Nah, UMKM itu jangan begitu ya. UMKM, hurufnya besar semua berarti gitu ya. Karena sebenarnya sih ini usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, itu kemudian disingkat seharusnya ada ini UMKM. Kita tambahin itu. Ialah satu di antara usaha di Indonesia. Nah, Anda tahu Indonesia itu nama negara, maka kemudian ini harus besar gitu ya, I-nya, yang memberikan kontribusi cukup besar dan memiliki potensi berkompetisi sebenarnya, berkompetisi di pasar internasional. UMKM mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, di sini lagi UMKM, jangan bosan, juga terbukti, nah ini Christine masuk sebentar, ya, juga terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ya. Ketika krisis ekonomi melanda tahun 97-98, hanya usaha tersebut yang dapat berdiri kokoh. Data dari Badan Pusat Statistik, nah ini sebenarnya sih tahun berapa dan sebagainya sesuai dengan kutipan, menunjukkan bahwa setelah masa krisis ekonomi, jumlah, nah kalian tahu lagi di sini, UMKM ya tidak mengalami penurunan dan terus meningkat serta mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja. Kalau ada yang salah diperbaiki, kerja sampai tahun 2012. Nah, itulah caranya gitu ya. Kalau Anda itu terpaksa bukan ngarang sendiri, silahkan saja, tapi harus bisa dan mau bertanggung jawab. Gitu. Ini bab 1, latar belakang penelitian gitu ya. Intinya sih kalian sudah paham di kemarin. Nah, terakhir nanti di sini disebutkan gitu ya. Disebutkan tentang judul ini begitu ya. Dengan demikian, dengan latar belakang di atas ya. Gitu ya. Ini kan ke bawah itu sebenarnya ada terus begitu ya. Ya, terus berdasarkan, sorry ini masih pakai tebal, latar belakang penelitian di atas, maka Khofifah Elsa masuk, maka penulis atau peneliti bermaksud untuk mengambil judul penelitian. Nah, apa judul penelitiannya? Bla bla bla, disebutkan lagi. Ini sebagai apa namanya ya? Sebagai penutup di latar belakang penelitian. Nah, Anda menuliskannya begini ya, lengkap begitu ya. Ini kurang lebih 2 halaman. Ya, 1,5 sampai 2 halaman. 1,5 sampai 2 halaman. Di sini ya, seperti itu, gitu. Jadi latar belakang Anda tulis di situ. Kalau sudah dapat, Pak, saya sudah dapat nih, tapi jangan ngomong-ngomong, karena sebenarnya itu rahasia sudah dapat itu. Kalau disampaikan berarti Anda nyontek jelas, ya. Tapi ya itu tadi ya, saya kasih toleransi.
asal mau membuat parafrase gitu ya. Kadang kita memang kesulitan dan kadang juga kita dipermudah begitu ya dengan cara itu ya. Kemudian B, jangan 1.2 atau sebagainya ya, tapi B, ikuti ini saja dan ini jangan dihapus. Pokok masalah atau rumusan masalah. Nah, Anda tuliskan di sini. Ya, berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas gitu ya, penulis atau peneliti menyampaikan pokok masalah sebagai berikut. Nah, kan kalian tahu kemarin pokok masalah itu terdiri bisa 2 atau 3. Nah, ini nanti karena di sini ini B huruf besar, maka di sini kalau ada penomoran kita ambil dari sini nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, 1. Apakah titik-titik ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin begitu ya. Yang ketiga, apakah lagi begitu ya. Intinya, kenapa apakah bagaimana ini merupakan kalimat tanya. Begitu ya. Jadi di pokok masalah atau rumusan masalah ini merupakan kalimat tanya. Nah, kemudian di tujuan penelitian C, tujuan penelitian ini akan menjawab pokok masalah. Artinya kita juga akan tuliskan saja di sini berdasarkan uraian pokok masalah di atas, peneliti tetapkan tetapkan tujuan. Itu mudah. Oh, aduh, ini sedang ngajar. Tujuan penelitian sebagai berikut. Silakan, kira-kira apa tujuan penelitiannya? Barangkali ada yang sudah membuat. Aulia, kira-kira apa Aulia? Ada berapa dan bagaimana? Atau Christine? Bisa jawab? Atau Jeges? Oh, Jeges baru mau masuk lagi. Kenapa keluar masuk? Ya, oke. Ya. Nah, dalam tujuan penelitian ini harus menjawab ini ya. Makanya ini kalau sebaiknya modelnya di copy, taruh di sini, kemudian diganti gitu ya. Sebentar, ini settingannya diperbaiki. Nah, yang apakah itu kita ganti dengan berdasarkan uraian pada pokok masalah di atas, peneliti tetapkan tujuan penelitian sebagai berikut. Ini diganti dengan untuk menganalisis. Untuk menganalisis apa itu tadi ya. Ini menjawab pertanyaan dari pokok masalah nomor 1. Kemudian yang kedua juga seperti itu, untuk menganalisis.
Kemudian juga untuk bisa jadi di sini sama untuk menganalisis. Nah, apa? Begitu. Tuh, nah gitu ya. Ini tentu saja bukan huruf besar, bukan tebal gitu ya. Ini tadi biar jelas saja saya rasa. Tapi tulisan biasa. Ya, jadi udah ada template-nya ini tentu saja akan mempermudah. Kemudian D, manfaat penelitian, sebutkan manfaat penelitiannya. Kemudian E, metodologi penelitian. Nah, kita akan seragam dengan demikian ya. Nomor 1, jenis penelitian. Jenis penelitian ini apa? Gitu. Jenis penelitian yang dilakukan. Populasi dan sampel. Nah, apakah dari sini ada yang ingin diperjelas? Ya, ini template-nya seperti ini, metodologi yang isinya itu ada jenis. Anda perhatikan ya ini ya, E setelah E besar itu kemudian 1. Nah, baru nanti kalau ada anaknya lagi A kecil dan seterusnya itu mesti harus dipahami. Ini 1, kemudian ini 2, nanti tuliskan di sini populasi menurut siapa? Hariman Siregar 2017 adalah titik. Ini mesti harus disebutkan dulu. Begitu ya, harus disebutkan dulu populasi. Jadi kan kita nanti akan menyampaikan di sini definisinya dulu tentang apa sih populasi menurut siapa. Maksudnya pengertian populasi dan sampel ini nanti yang akan kita pakai dalam penelitian kita. Gitu ya. Ada pengertian populasi menurut siapa, penelitian sampel menurut siapa, baru kemudian sampel adalah titik-titik. Nah, mungkin barangkali ini juga modelnya begini. Hariman Siregar 2017. Nah, macamnya kan berbeda-beda. Gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah nanti populasi dalam penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan seluruh karyawan PT ABC barangkali yang berjumlah 1.230 orang. Nah, itu populasi. Ya. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan apa? Misalkan simple random sampling dan ditetapkan melalui perhitungan dengan rumus
Slovin, nah, maka diperoleh sampel sebesar titik-titik atau mungkin 98 orang dibulatkan menjadi 100 orang karyawan. Nah, seperti itu. Ini dalam penulisan di metodologi ya, tetapi juga harus disebutkan tentang rumus Slovinnya dan perhitungannya bagaimana. Ini populasi dan sampel gitu. Kemudian variabel penelitian kalian sudah tahu, variabel penelitian ini yang dipakai atau yang terikat yang ada hubungannya dengan judul ini. Ya. Dengan judul ini. Kalau ini kan variabelnya nanti berarti ini. Itu ya. Nah, variabel Anda kalian apa saja begitu ya. Nah, dituliskan di sini dimasukkan dalam template ini gitu ya, variabel penelitian. Baru kemudian kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran pernah saya sampaikan tentang kerangka penelitian, coba nanti saya kopikan dari yang sudah pernah saya sampaikan di minggu lalu, ada enggak ya? Oh, tidak disebutkan. Oke, saya rasa begitu. Ini tentang template. Jadi Anda harus isikan ini. Jadi bukan hanya sekedar saya dapat terus kirim, Pak, ini sudah betul belum? Orang tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar cari, kemudian copy, terus dikirim ke saya, sudah betul belum? Jelas salah begitu ya. Makanya supaya menghindari kesalahan yang fatal, saya buatkan template ini. Ini merupakan panduannya, semua masuk. Nah, bab 1 itu sampai di sini berarti. Sampai waktu penelitian. Nah, ini harus sudah masuk minggu depan bab 1. Ya, artinya minggu ini harus selesai bab 1. Gitu. Sekarang sudah jelas batasannya. Kalau minggu kemarin kan masih 2 minggu yang akan datang. Nah, bab 1 ini di minggu depan, di minggu ini maksudnya minggu depan sudah bisa kita lihat hasilnya. Jangan injury time, jangan terlalu malam kalau ngirim-ngirim untuk dikonsultasikan ya. Konsultasinya juga bentuknya sudah masuk dalam satu bab ini, jangan masih belum diapa-apakan sudah minta dikonsultasikan. Begitu saya rasa, ini kita bicara di bab 1 dulu, latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi. Ya, yang isinya metodologi itu ada jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, kerangka pemikiran, teknik pengumpulan data, sumber data, nah kemudian baru terakhir rencana penelitian, lokasi, dan waktu penelitian. Nah, ini bab 1 ini harus selesai terakhir hari Senin minggu depan. Senin minggu depan itu berarti tanggal 14. Iya betul ya? Sekarang tanggal berapa? 8, tanggal 8. Iya, tanggal 14 terakhir. 14 malam, maksudnya dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu bisa dipakai untuk konsultasi. Begitu ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanya. Ya. Mau nanya, Silakan. boleh.
Iya. Bapak itu ditempel di template-nya di situ bagian situnya tah? Atau gimana? Saya nggak ngerti pertanyaannya kok di template-nya di bagian situnya itu apa maksudnya? Maksudnya cara pengerjaannya tuh di template-nya tuh di situnya, cara pengerjaannya tuh. Ya, gini, cara mengerjakannya itu sesuai template itu. Jadi, template tadi diganti namanya. Template-nya itu nama filenya diganti namanya sendiri. Nggak boleh ada nama sendiri cuma 0 saja, nggak boleh. Ya, harus lengkap. Jadi template Berarti salah dong, Pak. apa? Berarti tadi salah dong. Salah, orang udah disebut memang salah. Saya sampaikan salah. Gitu. Udah saya sampaikan kan tadi memang itu salah. Sesuai template semuanya. Gitu. Dan template itu filenya diganti dengan file nama sendiri. Gitu. Ya, kalau namanya Yola Albert, Yolanda Albertina. Deden Sugianto, itu nama filenya ya, biar saya mudah mengidentifikasi. Silahkan, ada pertanyaan yang lain? Pak Dadi mau tanya, Pak. Silahkan, malah. Pak, kalau objeknya waktu penelitian ini sama nanti TA tuh harus sama atau bisa diganti, Pak? Oh, bisa diganti, nggak masalah. Katakanlah sekarang ini masih berupa latihan. Nanti mau diganti nggak masalah. Jelas? Tapi kalau judul itu bisa diganti atau enggak, Pak? Kalau apanya? Kalau judulnya, judul. Nggak masalah. Semuanya bisa diganti, masih boleh diganti. Intinya sih kita ini latihan dulu berdasarkan apa yang kita pelajari ini di TA-nya nanti akan berbeda sama sekali nggak masalah. Alat analisisnya beda, judulnya beda, itu nggak masalah. Oke, siapa lagi silahkan. Jadi yang sekarang ini jangan membuat apa ya namanya ya, wah harus gitu nanti TA saya, enggak. Misalkan yang sekarang pakai alat analisisnya apa, nanti alat analisisnya ternyata beda. Sekarang alat analisisnya IPA, nanti alat analisisnya regresi korelasi nggak masalah. Atau ternyata penelitian kita yang nanti itu berbeda sama sekali dengan sekarang. Kalau sekarang itu penelitian ke UMKM, nanti ternyata penelitian kita ke bursa saham. Wah, itu sih nggak masalah. Boleh-boleh saja. Sekarang kita tahapnya belajar untuk melakukan penelitian itu secara benar. Ya, harus dipahami dulu bahwa kita semua harus melakukan. Kita semua harus mencoba. Makanya justru ini kita praktek, bukan hanya sekedar teori. Anda buat draft penelitian namanya, dan sudah saya pandu dengan template-nya tadi, namanya template. Nah, file template yang sudah saya share itu di-download, ganti namanya, nama filenya, nama Anda sendiri lengkap. Gitu ketika nanti dikumpulkan atau dikonsultasikan, oh iya ini namanya Christine Agustina. Oh ini namanya Safira, filenya Safira. Dan semua lengkap dari cover sampai nanti bab 1, bab 2, bab 3. Di template itu sudah seperti itu. Tapi target kita di minggu depan, tanggal 14 itu adalah bab 1 saja terlebih dahulu.
minggu ini masanya konsultasi, silahkan dimanfaatkan gitu ya. Yang sudah mengirim baru satu Nurul, dan itu jelas saya sudah kasih tahu tadi ya. Boleh saja dipakai, hanya diperbaiki di parafrase gitu ya. Tapi judulnya, perhatikan judulnya. Ini hubungannya dengan yang sudah kemarin-kemarin kalian kumpulkan, kalian konsultasikan begitu. Ya, bukan hal yang baru lagi, jangan salah. Ini bukan hal yang baru lagi. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Saya nanti akan tampilkan dari bab 1, bab 2, dan bab 3-nya dari teman kita yang menurut saya itu yang terbaik begitu. Nanti bisa dilihat seperti apa dan bagaimana sih. Ya. Bapak tolong di-share di Edmodo sih Pak yang tadinya Pak. Yang apanya? Yang tadi Bapak ngetik itu. Iya kan sudah kelihatan di foto-foto aja gitu. Kalau yang saya ketik sudah ada template namanya. Template-nya sih sudah ada. Ya kan, template-nya itu sudah saya share di Edmodo dari tadi pagi. Nah, sekarang coba kita lihat sekali lagi, punya teman kalian atau kakak kelas kalian, bab 1. Gitu. Isinya apa begitu. Ya. Jadi perhatikan ini mumpung kita ketemu secara online gitu ya. Ya, ini ya, bab 1. Bab 1 pendahuluan. Nah, kalian sudah tahu ini judulnya apa? Saya pun tidak akan bisa melihat punya kalian kalau langsung begini ya. Harus ada covernya, makanya saya minta tadi seperti cover itu juga harus dimasukkan judul. Tetapi paling tidak di bab 1 itu di akhir dari latar belakang masalah kita tunjukkan akan muncul lagi gitu ya. Oh ini bab 1-nya luar biasa. Nah judulnya dia akan kupas lagi, akan sampaikan. Ini mulai dari sini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Jogja Grand Cirebon kepada para pelanggannya. Untuk hal ini, maka judul penelitian yang disusun adalah analisis kualitas pelayanan dengan menggunakan dimensi TERA, tangible, empathy, responsiveness, reliability, assurance, terhadap kepuasan pelanggan pada Jogja Grand Cirebon. Nah, perhatikan terhadap bahasa asing, ini bahasa asing ya. Tangible, empathy, responsiveness, reliability, dan assurance, karena ini menggunakan bahasa asing, maka kita harus cetak miring seperti itu. Oke, ini latar belakang. Saya sampaikan di sini ini supaya kita tahu meskipun di bab 1 kita sudah tahu oh iya judulnya itu gitu ya. Nah, kembali lagi ke awal dari bab 1 ini. Ya. Kita lihat di sini di bab 1-nya teman kita ini. Kalau dibaca bersama-sama nggak apa-apa, saya rasa lebih baik. Prospek usaha dan peluang bisnis yang bagus dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat adalah usaha di bidang bisnis retail. Berman dan Evan tahun 2010-4
mengatakan bahwa bisnis retail adalah kegiatan bisnis yang terlibat dalam menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk pribadi, keluarga, atau keperluan rumah tangga mereka. Nah, ini pengertian ini kan dari Berman dan Evan tahun 2010. Ya, inilah merupakan sitasi. Kita ngutip pendapatnya Berman dan Evan. Nah, ini nanti harus ada daftar pustakanya. Anda ingat, ketika Anda tuliskan begini, harus masuk dalam daftar pustaka. Jadi harus tahu asalnya ini Berman dan Evan tahun 2010 4 itu, artinya ini kan di halaman 4. Daftar pustakanya seperti apa harus tahu. Nah, ini singkat kata dari saya. Kenapa daftar pustakanya? Harusnya Anda membaca dulu tulisannya Berman dan Evan seperti ini, baru Anda tuliskan. Tapi kebanyakan kan nggak begitu. Ya udah, cari saja daftar pustakanya. Nah, yang isinya ini nanti itu ya. Oke, kemudian di paragraf kedua, persaingan dan kompetensi dalam dunia bisnis retail ini merupakan hal yang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Khususnya Jogja Grand Cirebon, ini dia sudah mulai masuk ya ke judul ke perusahaannya. Adanya kompetisi dan persaingan, maka perusahaan kemungkinan akan menghadapi bermacam-macam peluang dan ancaman dari luar perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan seharusnya untuk selalu menerima, mengerti, dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi kemauan dan keinginan pelanggan, serta berbagai transformasi yang ada di area perusahaan retail sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Ya, di paragraf kedua ini bicara tentang persaingan dan kompetensi. Ya, kemudian di paragraf ketiga dan seterusnya masih bicara tentang Poserba Jogja. Paragraf 4 permasalahan bisnis. Paragraf 5 ini tentang pendapat dari Alma yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan merupakan perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk, dan servis yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan menurut Ciptono, kualitas pelayanan merupakan upaya dalam mengimbangi harapan pelanggan terhadap pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya. Kalimat-kalimat yang dipakai ini melatar belakangi gitu ya. Pentingnya latar belakang dalam penelitian ini. Artinya ini sudah sampai di sini sudah jelas terbaca bahwa pentingnya kualitas pelayanan dalam perusahaan retail yang akan diteliti. Ya kan? Nah, jadi ini lebih lanjut, ini tinggal memoles begitu ya. Dia ada berapa halaman ini? Lebih dari 4 halaman di halaman 1 saja. Di apa namanya? Oh ya. 4 halaman. Ya, 4 halaman lebih sedikit. 5. Di latar belakang. Seperti ini. Ya, oke. Tidak masalah. Kemudian pokok masalahnya ini kebetulan hanya terdiri dari 2. Anda perhatikan ini B pokok masalah, setelah B kemudian ini 1, 2. Ini menurut saya kurang pas, kurang geser, nah kita geser saja. Oke ya. Pokok masalah yang disimpulkan untuk penelitian ini adalah, boleh saja mau seperti ini atau yang telah saya sampaikan berdasarkan uraian
latar belakang di atas, kemudian pokok masalah yang dapat disampaikan sebagai berikut. Itu bisa lebih baik. Nah, bagaimana kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon, dan bagaimana dimensi kualitas layanan Tera yang terjadi pada Jogja Grand. Kemudian tujuan penelitian, kebetulan ini digabung dari kedua pokok masalah. Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas adalah untuk mengetahui. Nah, ini untuk mengetahui itu kan hampir sama dengan juga yang telah saya sampaikan tadi, untuk menganalisis kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan yang terjadi pada Jogja Grand Cirebon dengan menggunakan dimensi Tera. Dan bagaimana dimensi kualitas layanan Tera yang terjadi pada Jogja Grand. Artinya dua pokok masalah yang ada di sini dijadikan satu dalam tujuan penelitian yang juga menyampaikan tentang dua hal. Ya. Nah, ini metodologi penelitian disebutkan tentang pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini, mengamati terhadap keberadaan dan fakta yang diteliti tentang pelayanan di Jogja Grand Cirebon, ya, yang terpatok pada 5 dimensi Tera, nah, dan seterusnya. Jenis penelitian, perhatikan jenis penelitian. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian disebutkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat penganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, ini menurut kisaran 2008-149. Apa ini yang saudara ketahui yang seperti ini? Ini adalah kutipan. Ya, sekali lagi kutipan, artinya dia mengambil sebagian atau keseluruhan pendapat penulis atau pendapat peneliti lain dalam suatu karyanya. Nah, maka disebutkan untuk menghormati pendapat beliau, Pak Kisaran ini, maka namanya disebutkan, dan 2008-149 itu bahwa tulisan Pak Kisaran yang dilakukan di tahun 2008 ini. 149 itu adalah di halaman 149, gitu ya. Ini sekalian kita kembali belajar tentang metodologi lagi, gitu ya. Memang begitu. Ini adalah untuk menghindari plagiarisme. Jadi kita nggak akan disalahkan setelah kita menyebutkan asal atau sumber tulisan ini. Ini pendapat siapa sih? Ya, ini pendapat Kisaran 2008. Dan kalian harus punya nanti kalau sudah menuliskan begini, ini secara lengkap akan masuk dalam daftar pustaka. Ya, dan kalian sudah belajar tentang itu. Oke ya, ini populasi dan sampel. Nah, populasi adalah objek yang diteliti dan seterusnya, gitu ya. Jadi disebutkan dulu, menurut siapa sih Eni Rajab Andi Jam'an 2017 halaman 106. Ya, populasi juga merupakan perseorangan atau jumlah penduduk dan seterusnya. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan yang melakukan pembelian di Jogja Grand Cirebon. Jumlahnya tidak diketahui karena memang banyak, begitu ya. Dan dapat dikatakan dalam kategori populasi tidak terhingga atau infinite. Populasinya tidak terhingga, infinite, karena memang dijumlah bisa, gitu ya. Dijumlah bisa, hanya menjumlahkannya bagaimana?
hari ini dengan kemarin, lusa, dan seterusnya, pasti yang datang itu beda-beda orangnya. Dan jumlah hari ini tidak sama dengan yang lalu. Ada yang hanya sekali saja datang ke situ, ada yang seminggu bisa 2 kali, 3 kali, ada yang hanya sebulan sekali tapi rutin. Nah, seperti itu kan, itu merupakan suatu populasi yang tidak terhingga. Karena tidak diketahui secara pasti jumlah dari pelanggan yang pernah membeli dan mendapatkan pelayanan dari Jogja Grand Cirebon yang beralamat di Jalan Kangketas, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Nah, kemudian teknik pengambilan sampelnya, nah, dengan teknik non-probability sampling. Menurut Sofyan Siregar, menjelaskan bahwa non-probability sampling merupakan setiap unsur yang terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Bahkan probabilitas anggota tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Ya, ini semakin dalam. Informasi-informasi seperti ini seharusnya sudah kalian peroleh, sudah kalian dapatkan. Sehingga ketika ada bahasa seperti ini tidak, kok susah, kok ada seperti itu, dan seterusnya, itu tidak boleh. Gitu ya, Anda harus, oh iya, oh inilah purposive sampling, random sampling, dan seterusnya, karena kita sudah pelajari di semester lalu. Nah, dan seterusnya begitu ya. Ya, nah ini teknisnya dalam non-probability sampling. Dan ini rumusnya. Rumus Stanley-Lamshaw. Seperti ini. Ya, ini keterangannya. Ya. Setelah dihitung, dimasukkan dalam nilai, ada 96 dan dibulatkan menjadi 100. Ya. Jadi dalam hal ini jumlah responden yang akan diteliti di Jogja Grand Cirebon adalah 100 orang responden. Begitu proses untuk mendapatkan sampel. Kemudian variabel penelitiannya, sebutkan juga bahwa variabel itu seperti apa, ini menurut siapa. Ya, kemudian variabel bebas, independen variabel. Ya, ini disebutkan X1 sampai X5 ya. Kualitas pelayanan, dimensi tangible, dimensi empati, responsiveness, reliability, dan assurance. Kemudian variabel terikatnya, dependent variabelnya hanya satu, yaitu berupa variabel di sini merupakan variabel kepuasan pelanggan. Nah, ini. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. Jadi kalian sudah tahu, saya rasa. Ini kerangka pemikirannya, ya. Kerangka pemikiran ini kemudian dibuatkan dalam bentuk yang seperti ini. Banyak kalian bisa tahu, searching saja di Google tentang kerangka pemikiran. Ya. Keterangan gambar itu selalu di bawah gambarnya. Gambar 1.1 artinya apa? Gambar nomor 1 di bab 1. Ya, ini gambar 1.1 kerangka pemikiran penelitian, artinya gambar nomor 1 di bab 1. Mungkin bisa jadi nanti ada gambar 2.1. Gambar nomor 2 di bab 1. Ya.
Atau kalian mau buat gambar 1.1, kemudian gambar 1.2, nah itu dibalik. Gambar pada bab 1 nomor 1, gambar pada bab 1 nomor 2, dan seterusnya. Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya seperti ini. Oke, sebutkan. Ya, dia disampaikan begini ya. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Ya, ini artinya instrumennya itu menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan perilaku, dan karakteristik orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Ini menurut Siregar. Nah, dan seterusnya ini ada pendapat siapa lagi, atau kuesioner juga, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan kuesioner tertutup. Ada kuesioner terbuka, ada kuesioner tertutup. Yang mana pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk skala Likert. Jadi kuesioner tertutup ini tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat karena jawabannya sudah ada. Ya, sehingga peneliti menerapkan kuesioner tertutup ini dengan menggunakan skala Likert yang akan dibagikan kepada responden, khususnya responden pelanggan Jogja Grand Cirebon. Sebagian dari pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner online menggunakan Google Form. Ya, oke ya, itu. Kemudian sumber data, data primer, data sekunder. Kalau yang primer ini sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung. Ya, oke. Kemudian rencana penelitian, nah ini rencana penelitian di bab 1 terakhir rencana penelitian. Struktur rencana penelitian yang dilakukan dalam penelitian disusun dengan tahapan. Yang pertama lokasinya di mana Anda sebutkan tadi. Bukan hanya sekedar PT bla bla bla, tapi seperti ini sopan gitu ya. Data yang diteliti oleh peneliti untuk menyusun proposal ini merupakan data yang diperoleh dari Jogja Grand Cirebon yang beralamat di Jalan Karanggetas nomor 64 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Jawa Barat 45118. Kemudian waktu penelitian, nah ini ada tabel. Nah, kita lihat, perhatikan ini tabel. Tabel 1.1. Tulisan tabelnya beda dengan gambar. Kalau gambar kan di bawah sini gambar. Tapi karena ini tabel, maka tabel di atas. Tabel 1.1, rencana pelaksanaan penelitian. Apa artinya tabel 1.1? Bisa diartikan tabel pada bab 1 nomor 1. Atau diartikan lagi tabel nomor 1 pada bab 1. Kalau di bawahnya ada nomor 2-nya, tabel nomor 2 pada bab 1 dan seterusnya. Oke ya, nah itu sudah selesai, ini bab 1 selesai. Anda menyampaikan, membuat ini bab 1, saya kasih batasan nanti sampai tanggal 14. Tapi waktu sampai tanggal 14 itu kita gunakan untuk konsultasi. Ya, jangan menentukan sendiri gitu ya. Artinya tanpa konsultasi. Ya, nilai yang bagus apabila sudah dikonsultasikan. Silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan, diperjelas.
Saya rasa sudah cukup jelas saya sampaikan ini tadi informasinya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Jadi bab 1 kerjakan sesuai template. Kalau Anda sudah punya, Jadi sudah mau nanya yang tadi dikumpulin nggak, Pak? ya nanti dikumpulin, itu tanggal 14 itu dikumpulinnya. Bapak Nurul yang salah yang mana, Pak? Salah semua. Salah semua. Makanya ganti. Jangan ketawa. Boleh ketawa deh. Salah semua karena tidak mengikuti template. Makanya jangan dianggap benar dulu itu. Sebelum mengikuti template dan sebelum dikonsultasikan, belum bisa dianggap benar. Makanya semua yang sudah dikumpulkan tanpa konsultasi dan tidak mengikuti template, langsung dianggap salah oleh saya. Makanya begini, mulai sekarang download template, dikasih nama masing-masing. Kemudian yang sudah didapat kemarin, kopikan satu persatu ke dalam template. Mau nanya template itu kayak gimana sih? Lu, sudah dikirim template-nya Yulia? Udah dikirim di Edmodo. Perhatikan. Edmodo. Ya, di Edmodo. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Dari tadi kan putus-putus nih, Pak. Aku nih sinyalnya putus-putus. Ya, terus? Tadi kan aku perhatiin tuh, Pak. Kan judulnya aku kan ruang lingkupnya sekota Cirebon. Ya. Nanti terus? Kalau misalnya ada apa tuh tadi tuh yang itu kan apa? Kan PT gitu kan, Pak. Lokasinya. Nanti lokasinya gimana, Pak? Cekes itu ada mungkin disampaikan dulu judulnya bagaimana? Ingat enggak? Buka-buka dulu ya. Judulnya ingat tidak? Yang jelas itu memang harus lokasi itu ya tempat yang dilakukan untuk penelitian. Kalau misalkan itu adalah, saya saja juga pernah melakukan penelitian seluruh perusahaan rotan di Kabupaten Cirebon, ya sudah itu disebutkan. Atau juga pernah melakukan penelitian di seluruh SMA di kota Cirebon, ya sebutkan seperti itu. Itu lokasinya. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Tidak harus ada alamatnya begitu. Karena kan apalagi yang lokasinya itu tersebar luas, itu boleh dikatakan seperti itu. Tidak selalu berkonotasi alamat tempat gitu. Lokasi. Oke ya, Cekes. Yang lain silahkan. Nanti kalau ada yang putus-putus, kalau perlu ini saya upload lagi di YouTube karena ini saya rekam juga. Oke ya. Jadi saya rasa target kita tanggal 14 itu mudah. Selesaikan bab 1 sesuai template. Dan itu dilakukan dengan konsultasi. Kirim, setelah Anda masukkan, kirim, Pak, sudah saya coba untuk mengisi template-nya itu, mohon dikoreksi atau minta tolong untuk dikoreksi, sudah betul belum? Nanti kalau saya bilang oke, sudah betul, langsung di-upload di Edmodo. Oke ya. Kalau tidak ada masalah lagi, ketentuannya sudah jelas, saya rasa seperti itu. Silahkan diikuti, gitu ya. Saya tunggu
di minggu-minggu ini, besok juga boleh, meskipun besok libur nggak apa-apa, bahkan kalian juga malam, tapi jangan terlalu malam begitu ya. Oke, saya rasa begitu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah semuanya sehat selalu ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi. Ini memang masih belum selesai pandemi ini. Pak di rumah terus. Ya, oke, di rumah terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.